Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di spesial dialog kita hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, tadi kalau Anda sudah menjabarkan bahwa sebenarnya saat ini sudah ada 35 wilayah pertumbuhan. Artinya memang disadari di masa lalu ada gap antara perkembangan infrastruktur mungkin di pusat dan di daerah begitu. Nah, kalau saat ini kemudian visinya memang tergambar atau termapping sudah cukup bagus bagaimana harus mengembangkan satu wilayah industri, kemudian bagaimana pemasaran harus mudah antar daerah. Tetapi pada pelaksanaannya, kendala seperti apa sih sebenarnya yang ditemui dan apa kiat-kiat untuk mengatasinya, Pak Hermanto? Ya, yang pertama tentunya kebiasaan kita pasti membangun sesuai sektor-sektornya. Ya. Tugas saya hanya jalan saja, saya pikir jalan saja gitu. Padahal jalan tadi kan diperlukan untuk apa? Untuk membawa produk menuju pelabuhan diekspor. Artinya pelabuhannya harus dibangun juga kan? Sama-sama. Kemudian juga pelabuhan perlu air. Kalau nggak ada air nanti kan itu. Kemudian ini yang dibawa apa? Dari kawasan industri. Kan harus dikumpulkan dari kawasan industri baru dibawa ke sana. Nah, ini harus sinkron. Ini harus terpadu jangka menengah panjang. Nah, siapa yang bertugas harusnya memastikan bahwa ada keterpaduan antara semua sektor itu? Ya, ini tentunya ya kita didorong mulai dari misalnya ada Bappenas, ada Menko dan lain-lain. Tapi dalam konteks ini Mbak Tasya ya, jadi khususnya Kementerian PU ini kan dulu pendahulu kita seperti Pak Sutami, Pak Purnomo Sidi kan selalu pengembangan wilayah. Jadi penekanan bahwa kita membangun wilayah itu memerlukan apa saja infrastruktur tadi. Ini harus kita fokuskan, wilayah dibangun dan itu siap ada di sana. Makanya kita mengembangkan dengan 35 wilayah pertumbuhan. Di dalamnya ada kawasan-kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus, kota baru yang harus kita bangun, termasuk kawasan wisata, Mbak ya. Wisata ini daya saingnya sudah baik, nomor 19 dan 25 ya, tingkat daya saing wisata. Kalau kita lihat karena wisata kultur maupun sumber daya alam ini kan anugerah juga kan ya. Tapi dukungan infrastrukturnya di situ masih nomornya 101 misalnya. Kan nggak imbang ini ya. Inilah yang kalau dengan pengembangan wilayah tadi dua-duanya dibangun, wisatanya dibangun, infrastruktur pendukungnya, akses menuju destinasi wisatanya. Untuk itu sekarang misalnya kita dengan Pak Menko Maritim menetapkan 10 kawasan strategis wisata nasional seperti Danau Toba, Mandalika, dan lain. Kita fokus di dalam wilayah pertumbuhan tadi untuk mendukung itu tadi. Jadi intinya dengan 35 wilayah pertumbuhan ini, tadi yang pertama kita memadukan mana yang dibangun duluan dan dengan siapa saja kita berkomunikasi untuk bersama-sama berkoordinasi begitu ya, Pak Hermanto. Kedua, kalau tadi menanyakan ke apa hambatan atau tantangan lah ya, nah, itu tanah ya. Tanah pembebasan selalu lah ya, pembebasan Pak? tanah ini memang nggak mudah, tapi kita punya undang-undang yang baru, kita mencoba untuk cepat. Tapi salah satu inisiatif yang kita lakukan, Mbak Tasya, dari misalnya dari Merak, Bakahuni, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api. Suatu wilayah pertumbuhan yang kita menyadari dengan tantangan tadi, kita sekarang akan membangun tulang punggungnya dari wilayah pertumbuhan. Tulang punggungnya apa? Tulang punggungnya jalan tol sama kereta api. Misalnya kan gitu ya, menghubungkan mulai dari kawasan industri, pelabuhan, kota, untuk bisa supaya seamless flow ya, lancar lah, gitu, lancar. Nah ini juga kalau kita belajar dari tadi beliau Pak Mudharyadi kan menyampaikan kan contoh-contoh yang di percepatan infrastruktur di Cina dengan bangun kawasannya, wilayah, tapi juga seperti di Tokyo, Osaka, seperti Boston, Washington, itu memang tulang punggung tadi menjadi penting. Nah untuk itu kita sekarang membebaskan tanah bukan 60 meter untuk jalan tol, tapi 120 meter untuk sekaligus jalan tol, dan di sebelah kirinya ada listrik dan juga fiber optik dan air dan lain-lain, sebelah kanannya untuk kereta api. Jadi ini betul-betul fisiknya lahannya kita coba sediakan untuk infrastruktur bersama-sama masuk ke sana. Sehingga nanti kawasan-kawasan yang dibangun tadi tinggal mengambil dari situ langsung bisa berfungsi, bisa efektif, tidak nunggu-nunggu kawasan sudah dibangun kok listrik nggak masuk-masuk, kok air nggak masuk-masuk, dan seterusnya. Nah ini saya rasa sekaligus upaya mengatasi tadi masalah tanah,
Jadi sama-sama kita lakukan. Masalah koordinasi tadi kita buat master plan. Ini loh master plan ini, ayo sama-sama kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermanto untuk waktunya bersama kami. Sudah berakhir perbincangan dengan Pak Hermanto. Terima kasih untuk mengutip inspirasi-inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari seorang Mokhtar Riyadi di bukunya Manusia Ide. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Iya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Spesial Report masih akan kembali sesaat lagi.